ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان نوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. فصل في أحكام السلام. Fasal menjelaskan hukum salam. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa syaratnya muslim fih ada 5. Yang pertama matbuton bisifat, jelas rinci sifatnya. Yang kedua jinsan lam yakhtalif bihi ghairu, tidak bercampur, hanya satu jenis. Yang ketiga lam tadkhulun nar li ihalatihi, tanpa melalui api dalam proses pematangannya. Yang keempat alla yakunal muslim fih muayyana, tidak boleh muayyan muslim fihnya. Dan yang kelima an la yakuna min muayyan, tidak boleh dari muayyan. Tidak boleh muayyan dan tidak boleh dari muayyan. Kemudian selanjutnya syarat untuk sahnya salam. Thumma li sihhatis salam fi, ini muslim fi. Thumma li sihhatil muslim fi thamaniyatu syara'id. Kemudian untuk sahnya muslim fi ada 8 syarat. Wa fi ba'din nusakh, di beberapa naskah, wa yasihhus salamu bi thamaniyati syurut, dan sah salam dengan 8 syarat. Ini yang lebih tepat. Yang lebih tepat yang fi ba'din nusakh ini. Karena yang pertama li sihhatil muslim fi thamaniyati syara'id itu akan muslim fi sudah 5 syaratnya. 5 syarat sebelumnya itu li sihhatil muslim fi. Yang ini mestinya yang fi ba'din nusakh ini yang lebih benar. Wa yasihhus salam bi thamaniyati syurut, dan sah salam dengan 8 syarat. Yang 5 sebelumnya syaratnya muslim fi. Barang yang dibeli atau barang yang dipesan itu syaratnya 5. 5 syarat tambahan selain syarat jual beli yang 5 ya. Selain fi tahirin muntafa'in bihi kutir taslimuhu milkin lidil aqinudir, itu tetap, tapi ditambahi 5 lagi yang hanya satu jenis, tidak dari muayyan, tidak muayyan, itu syarat tambahan. Kemudian untuk sahnya salam ada 8 syarat. Al-awwal, yang pertama, madhkur fi qaulil musannif, disebutkan dalam perkataan musannif, wa huwa, yaitu ayyasifahu, haruslah yasifa mensifati muslim
muslim ya, kembali ke muslim, huwa kembali ke muslim, orang yang beli, orang yang salam. Hu muslam fi, hendaknya pembeli mensifati barang yang dibeli ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi, setelah menyebut jenis dan nau'nya. Setelah menyebut jenis dan nau'nya, dia mensifati dengan apa? Bisifat. Yasifahu bisifat, dia sifati dengan sifat-sifat allati yakhtalifu bihas zamanu, yang yakhtalifu berbeda biha dengan sifat as-zamanu harganya. Walhasil kembali ke syarat muslam fiqh yang pertama, yaitu marbutah, harus detail, harus rinci barang yang dia inginkan. Di sini ada contoh, fayadhkuru fis salami fi raqiqin masalah, maka dia sebutkan dalam salam pada budak misalnya. Kalau dia salam budak misalnya, dia sebutkan yang pertama nau'ahu, nau'nya, seperti Turkiyin atau Hindiyin, budak Turki atau budak India. Nah, itu sudah nau'nya. Kemudian sifat allati yakhtalifu bihas sama, sifat yang membuat harganya beda. Dzukuratahu au unusatahu, laki-laki atau perempuan. Tentu beda harganya budak laki-laki atau budak perempuan. Wasinnahu, usianya, takriban kira-kira. Carikan budak Turki laki-laki usia sekitar 20-an, harus takriban. Kalau tahdidan ya tidak boleh, membuat sulit dicarinya. Carikan budak Turki usia 20 tahun lebih 5 bulan. Wah, sulit carinya. Harus takriban usia 20-an, 20 sampai 25 begitu bisa. Wa qaddahu, dan posturnya. Nah, posturnya ini tulan, tinggi, au qisaran atau pendek, au ruba'atan atau sedang-sedang, walaunahu, dan warna kulitnya harus rinci pokoknya. Ka'abyadha, yang putih, wa yasifu bayadahu, dan disifati putihnya, bisumratin, dengan putih kemerah-merahan, au syukratin, atau putih sekali, putih pucat, putih-putih aja. Nih kalau beli budak gitu, ini anak kasih uang, muslim ya, memberi uang kepada muslim ilaih, ini uang 100 juta, tolong carikan budak Turki perempuan usia 17 yang tinggi, warna kulitnya putih kemerah-merahan. Muslim ilaihnya bilang enggak dapat kalau 100. Berapa? 200. Oh ya, tambahin 200. Itu harus rinci. Karena kan tentu budak laki-laki perempuan harganya beda. Yang tinggi, yang pendek harganya beda. Yang putih, yang hitam harganya beda. Wa yadhkuru fil ibil. Kayaknya beli motor juga gitu kan, beli motor, mobil. Oh mobil sih, kalau motor enggak. Setahuannya mobil putih sama hitam harganya beda. Kalau motor biasanya sama, putih hitam. Mobil putih hitam, mahal mana biasanya? Mahal putih apa hitam? Kuning. Wa yadhkuru fil ibili, dia menyebutkan dalam onta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal khayli, kuda, wal bighali, bagal, wal hamir, keledai. Kalau misalnya beli itu, apa yang harus disebutkan? Az-dzukurata, jantan, wal unusata, betina, wasinna, usia,
wal launa warna, wan nau'a macam. Ana mau kambing jantan usia 2 tahun. Kambing apa? Kambing domba atau kambing apa namanya? Domba atau kambing kacang? Domba aja. Domba jantan umur 2 tahun yang warna putih, mau buat akikah atau buat kurban. Sebutkan. Wa yadhkuru fit tayri, dia sebutkan ketika membeli burung an-nau'a macamnya. Burung apa? Burung merpati, burung laba, burung perkutut, burung apa yang dimau. Wasigoro awil kibaro, kecil dan besarnya. Wadzukurata awil unusata, jantan atau betina. Wasinna, dan umur, in urif, kalau diketahui. Wa yadhkuru fis thawbi, dia sebutkan ketika salam baju al-jinsa, jenisnya, kakutnin seperti kain wol, au katan atau katun, au harir atau sutra, wa nau'a, kemudian macamnya. Setelah jenis, nau, kakutnin iratiyin, wol irat misalnya, kutnun irati. Watula, panjangnya, wal ardo, lebarnya, wal gilado, tebal, awit tiqah atau tipis, wasofaqata, sempitnya, mau yang apa namanya, yang reguler atau yang apa namanya, slim fit, reguler atau slim fit. Awir riqata, tipis, mau yang tebel atau yang sama kayak tadi tiqah. Wa nu'umah, lembut, awil khusyunah atau yang kasar. Wa yuqasu bihadhihi suwari ghairuha, dan yuqasu, dikiaskan, disamakan, bihadhihi suwar, dengan contoh-contoh ini, ghairuha, selainnya. Intinya kembali ke syarat makbuton bis sifat, dirincikan sifatnya, karena kan barang tidak ada di tempatnya. Biar tidak salah harus disebutkan dengan rinci. Ya termasuk yang mudah kalau ada contohnya. Anak mau kayak gini, ini bajunya akhir ini kan baju jahit ini, custom ke penjahit ini, bukan beli jadi kayak ini kan nggak ada mereknya. Ini baju penjahit ini, kok pinter gak lambi sing tepak kayak contoh. Ini kan ada mereknya, ini kan ke penjahit. Tinggal datang ke penjahitnya, buatkan baju kayak gini, ukurannya segini, selesai. Atau kalau dia ini baju kayak gini tapi yang warna hijau, ukuran XL, selesai. Pokoknya jelas, yang dimau jelas. Apakah harus bilang yang baru atau second? Kalau nggak bilang gimana? Wa mutlaqus salam, dan mutlaknya salam fit thaw, pada baju. Tolong ini uang 150, anak mau baju kayak gini XL. Nggak bilang baru atau second kan? Berarti mutlaqus salam fit thaw. Mutlaknya salam pada baju yuhmalu 'alal kham, diartikan kepada kham yang baru. Lal maksur, tidak maksur yang sudah dipakai, second, baru. Kecuali kalau yang lain ya, kalau mobil, motor, kalau dia nggak bilang baru atau second, ya terserah yang nyariin. Ini 100 juta, carikan CRV 2019 yang warna hitam, nggak bilang baru atau second, ya terserah yang nyariin. Pokoknya sesuai yang diinginkan. Tapi kalau baju mutlak khom, yang baru, lal maksud, bukan second. Wasali, syarat yang kedua, ayyadhkura qadrahu, dia sebutkan ukurannya, bima, dengan sesuatu,
yanfi meniadakan, menafikan al-jahalata ketidaktahuan anhu dari barang yang dibeli. Ai maksudnya an yakunal muslamu fihi, hendaknya ada muslam fihi, maklumal qadri diketahui kadarnya, kailan fi makil, maklumal qadri diketahui ukurannya, kailan takaran, fi makil pada barang yang ditakar. Ini uang 100.000, belikan minyak satu 1 liter kailan, karena kalau minyak kan liter. Tentu tidak benar kalau belikan minyak 1 kilo. Kalau minyak bukan kilo, kalau minyak liter. Wa waznan fi mauzun, timbangan, waznan berat, fi mauzun pada barang yang ditimbang. Ini kasih uang, belikan beras yang gini 10 kilo, karena beras di wazan. Wa addan fi ma'dud, hitungan fi ma'dud pada yang dihitung. Belikan sarung 2, nggak ada beli sarung 1 kilo atau sarung 1 liter, nggak ada. Kalau sarung ya 1, 2, 3, 1 lusin, 1 kodi gitu. Itu namanya addan fi ma'dud. Ini sesuai barang yang dijual. Kalau dijualnya makil ya berapa kail, kalau mauzun berapa wazan, kalau ma'dud berapa ad. Wa zar'an, dan panjang, fi madru', zar'an itu dhira', ukuran panjang. Fi madru' pada yang dihitung panjangnya, pada yang dijual dengan ukuran panjang. Belikan kain wol, apa tadi, wol Irak yang tebel, motif salur 5 meter, bukan 5 kilo atau 5 liter, tapi 5 meter. Wasalis yang ketiga, madhkur fi qaulil musannif, disebutkan dalam perkataan musannif, wa in kana salamu muajjalan, jika ada salamnya muajjal bertempo. Nanti maunya kapan ini? Sekarang apa kapan? Muajjal aja. Kapan? Minggu depan. Jadi sebutkan. Kalau salamnya hal ya tidak apa-apa. Ana mau baju kayak gini, warna hijau XL. Maunya kapan? Sekarang ada nggak? Ada. Ya udah sekarang aja. Kan boleh salam kan di awal disebut boleh halan, boleh muajjalan kan di awal. Wa yasihhu salamu halan wa muajjalan, boleh hal sekarang, boleh muajjal bertempo. Nah, kalau salamnya muajjal bertempo, dzakarul aqidu, maka dzakaro harus menyebutkan al-aqid, orang yang bertransaksi, waktu mahillihi, waktu jatuh temponya. Ai maksudnya mahil adalah al-ajal, batas waktu yang kalau muslam fi tidak didapatkan hingga ajal tersebut, salam otomatis batal, uang harus dikembalikan. Kasyahri kada, seperti bulan ini, ajalnya maklum, harus ajal maklum, tempo yang jelas diketahui. Falau, lalu jika misalnya ujila diberi tempo, ujila dimuajalkan, ini ujila dimuajalkan assalamu biqudumi zaidin, dengan datangnya Zaid masalah. Kapan nanti mau barangnya? Kalau Zaid datang, lam yasih, tidak sah, karena ajalnya ghairu maklum. Wadada, begitu juga. Ini kayak tambahan yang nggak ada di kitabnya ini. Oh iya, kok ada tambahan di sini. Di kitab ini ada tambahan. Tetap mana baca? Wadada lau uqita biwaktil baida,
awil faragh minad diyas wa nahwi dzalik lam yasih. Nah, ini sakotut min baqin nusakh, di banyak naskah enggak ada. Pokoknya kalau di taklik, di takjil harus dengan ajal yang maklum, bukan dengan waktu yang tidak jelas. Warabi yang keempat, ayyakun al-muslimu fi, hendaknya ada muslim fi itu mawjudan khabarnya yakun, hendaknya ada muslim fi itu hendaknya muslim fi itu ada, an yakuna adalah harus apa muslim fihi itu mawjudan, adalah harus muslim fi itu ada indal istihqaq, ketika hak serah terima, indal istihqaq ketika hak serah terima, fil ghalib biasanya harus ada, biasanya di waktu serah terima. Maksudnya istihqaq taslimil muslim fi, hak penyerahan muslim fi. Diberi contoh, falau lalu jika aslama, jika salam, fima pada barang, la yujad yang tidak ada, indal mahil ketika jatuh tempo, karutobin seperti salam rutob. Ini anak kasih uang 50 juta, minta kurma 1 truk, kapan? Musim dingin. Loh, nggak ada kurma musim dingin. Lam yasih, tidak sah. Sekarang buah apa yang nggak musim, yang nggak kelihatan di orang jual buah? Mangga kayaknya belum musim sekarang ya. Bulan apa ini sekarang? Juni terakhir. Anak minta mau mangga kapan? Minggu depan. Mau berapa? 1 pickup. Wah, nggak ada. Lagi nggak musim. Kalau cuma sekilo 2 kilo bisa cari. Kalau 1 pickup nggak ada, maka tidak sah salamnya. Jadi harus salam sesuatu yang ada di waktu itu. Biasanya ya buah-buahan aja yang musim-musiman kan. Kalau lainnya nggak musim-musiman. Ada pertanyaan? Yang mana itu? Iya. Yang tidak boleh itu, kalau intinya ya, semua itu kembali ke syarat maqbud, harus rinci, harus detail sifatnya. Kalau dia kemasukan api tapi tidak merubah barang yang dipesan, intinya begitu, itu tidak apa-apa. Yang kemarin itu yang contoh tidak boleh kan, beli daging, beli sate, karena daging ketika mentah dan matang beda ukurannya kan. Nanti misalnya beli daging seukuran, anak mau beli ini mau salam steak, anak mau salam steak yang ukuran berapa, yang ukuran small, yang kecil itu berapa misalnya, yang kecil 2 on itu mana, ini segini misalnya. Ini nanti kalau udah dipanggang mesti menyusut kan, pasti lebih kecil kan, paham atau tidak? Dan menyusutnya kan nggak bisa dipastikan seberapa menyusutnya. Makanya ini nggak boleh karena tidak matbuton bisifat. Tapi kalau seperti kemarin contohnya minyak samin dan madu itu, minyak samin itu kan sama dari susu, dari mentega. Susu diambil krimnya diolah jadi mentega, menteganya kemudian dimasak pakai api kan, kemudian jadi minyak. Nah, kalau nggak pakai api kan nggak jadi minyak. Ya nggak bisa beli minyak samin, nggak boleh salam minyak samin kalau begitu. Jadi boleh karena tidak merubah ukuran. Intinya bisa sobat. Anak mau minyak samin 2 liter kan bisa. Tapi kalau anak mau stick 2 on, 2 on kan dagingnya, pas jadi stick kan nggak 2 on. Paham ya? Atau kalau mau anak mau stick medium yang 5 on, kan penjualnya harus, wah ini dagingnya seberapa ini biar matangnya jadi 5 on ini. Paham ya? Kan nggak bisa kan? Kan mesti mentahnya kan harus lebih dari 5 on biar matangnya jadi 5 on, tapi kan nggak bisa kayaknya. Makanya tidak boleh. Kalau minyak samin boleh, madu boleh. Anak mau madu 1 botol, mau minyak samin 2 liter kan bisa.
Karena meskipun prosesnya pakai api, tapi tetap makbut apa yang dimau, tetap makbut, tetap rinci apa yang dimau. Wallahu a'lam. Wal khamis, syarat yang kelima, ayyadhkura mawdi'a qabdihi, harus dia sebutkan tempat serah terima. Maksudnya mawdi' qabd mahallat taslim, tempat penyerahan. In kana al-mawdi'u la yasluhu lahu, in kana, jika ada, al-mawdi'u tempat akad. Al-mawdi'u maksudnya tempat akad. Jika ada tempat akad, la yasluh lahu, tidak layak, la yasluh, tidak bisa, lahu, untuk taslim. Ya misalnya lagi di perjalanan, lagi naik bis atau kereta gitu, ketemu orang, kok bagus sarung sampean ini, oh ini produk anak sendiri, anak jualan. Ya kebetulan ketemu orang jualan sarung, kok bagus sarungnya ini, oh iya ini anak jualan, berapa harganya, sekian, anak mau dong. Ini kasih uang, nggak mungkin kan, dikasihnya kemana, nanti kita ketemuan lagi di sini, ya masa bisa gitu, kan ribet. Dikasih kemana ini? Oh, kirim ke rumah anak. Ya mestinya kan begitu. Mana alamatnya ini? Mestinya begitu. Atau kalau atau ya lanjutannya, atau yasluh lahu, atau tempatnya layak untuk serah terima. Atau yasluhu, layak lahu untuk taslim. Walakin, akan tetapi, lihamlihi, untuk membawa muslim fi ila mawdi'it taslim, ke tempat penyerahan, mu'natun, butuh biaya. Nah, kalau butuh biaya tambahan disebutkan juga. Anak mau pasir Lumajang 1 trek, dibawa kemana? Dibawa ke rumah anak yang di Surabaya. Wah, ada biaya tambahan, maka harus disebutkan. Wasadis yang keenam, ayyakuna tsamanu makluman. Ayyakuna, haruslah ada, as-tsamanu, harganya, makluman, diketahui. Bil qadri, dengan kadar. Harus tsamannya maklum. Bil qadri, dengan kadar. Kadar itu disebutkan ya, disebutkan nominalnya. Berapa harganya? 100.000 atau 1 juta. Awir ru'yah lahu, atau dengan melihatnya. Tidak apa-apa, tidak disebutkan qadarnya kalau ru'yah. Misalnya gini, anak megang uang ini, anak megang uang ini ya, anak bilang ke akhirnya misalnya jualan, ya anak mau baju kayak gini ya, berapa harganya? Uang itu aja wis harganya. Baik, harganya uang itu aja. Ini kan tidak tahu ini berapa. Tidak apa-apa. Jadi bil qadar atau ru'yah. Meskipun ini tidak tahu qadarnya, tapi kalau itu lihat tidak apa-apa. Berapa ini? Kira-kira berapa ini? Berapa? 52. Oh, udah keluar. Jadi salah ya? Tidak apa-apa. Meskipun salah tidak apa-apa, tidak tahu qadarnya tidak apa, tapi ru'yah. Jadi makluman bil qadri, tapi ru'yah. Wasabi, ini tadi barangkali di dalamnya ada nyempil 100.000 lagi kan tidak tahu juga. Misalnya, ternyata tidak ada. Itu pun salah kan, dikira 52 ternyata 54. Wasabi yang ketujuh, ayyataqabadu, hendaklah serah terima uangnya itu, harganya itu. Maksudnya 2 orang ini, yataqabadu kan 2 orang ya. Yataqabadu, yataqabaduni, yataqabaduna. Yataqabadu jazm mansub, tanda nasabnya hadfun nun. Yataqabadu, hendaknya keduanya serah terima. Siapa keduanya? Al-muslimu wal muslamu ilaih fi majlisil aqdi, di majlis akad, qabla tafarruq, sebelum berpisah.
Jadi harus uangnya diserah terimakan di majelis akad. Ini termasuk perbedaan salam dan bai'. Salam itu harus lunas di depan. Ini bukan DP ya, bukan harus memberikan uang muka, bukan. Harus membayar lunas di depan. Kalau salam harus dibayar lunas di depan. Tidak boleh pakai uang muka, harus lunas. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal. Jika keduanya berpisah sebelum memberikan ra'sil mal, pembayaran. Nah, makanya pembayarannya salam disebut ra'sul mal, harta kepala, artinya harus di depan, pembayarannya harus di depan. Kalau berpisah keduanya sebelum menyerahkan pembayaran, batalal aqdu, maka batal akadnya. Atau ba'da qabdi ba'dihi, setelah menyerahkan sebagian, fafihi khilaf tafriqis shafqah, maka di dalamnya ada khilaf tafriqis shafqah, yaitu pendapat pertama mengatakan batal dua-duanya ya. Karena kalau haram kumpul dengan halal, yang menang yang haram. Atau ditafriq, yang sudah dibayar sah, yang tidak dibayar tidak sah, ya tafriqus shafqah. Pendapat pertama mengatakan batal semuanya, pendapat keduanya mengatakan yang sudah dibayar tetap sah. Misalnya anak ke Ilham ini, Ham mana mau baju kayak gini Ham, ukuran XL, warna putih, berapa harganya Ham? 150 kata Ilham. Anda mau dua, berarti 300 Ham ya. Nah, ini uangnya 150. Berarti kan ada qabdi ba'dihi. Bagaimana hukumnya? Menurut qaul awal batal, dua-duanya nggak sah. Uangnya uang haram, nanti kalau bajunya dikasih ke anak tetap haram. Pendapat kedua mengatakan ya tafriqus shafqah, berarti yang satu halal, satunya tidak sah. Wal mu'tabar, yang dimaksud dalam qadh adalah, yang dimaksud, yang disyaratkan dalam qadh, al-qabdul haqiqi, adalah serah terima yang nyata. Ada uang dari anak, dari muslim ke muslim ilaih ya. Ada uang dari anak ke Ilham. Apakah uang itu fisik atau transfer? Tidak apa-apa, pokoknya ada uang dari pembeli ke penjual. Yang tidak boleh di mana? Yang tidak boleh ini, misalnya saya anak jelaskan dulu ya. Yang tidak boleh begini. Misalnya Syihab ini punya utang ke anak 300. Paham ya? Kan anak ke Ilham, apa namanya? Ilham. Ini Syihab. Nah ke Ilham, baju kayak gini dua berapa Ham? 300. Kata Ilham gitu kan. Anak bilang ke Ilham, Syihab punya utang ke anak 300. Nanti ente minta ke Syihab aja ya. Baru kebetulan ada Syihab, utangnya bayar ke Ilham aja. Paham ya? Berarti kan anak udah bayar ke Ilham kan? Mana tapi uangnya? Nggak ada ya, cuma dia nanti anak bayar gitu kan? Bukan sekarang kan? Lah ini nggak boleh. Harus memang sekarang ada uang ke Ilham. Apakah uang ini nyata atau rekeningnya berapa? Sekian anak transfer atau kris atau Shopee Pay atau pokoknya sekarang bayar. Kalau cuma transfer utang nggak ada uang berarti. Paham ya? Itu hawalah, nanti ada babnya sendiri, hawalah mindah utang. Jadi memang benar, anak udah bayar ke Ilham, kan Ilham nggak nagih lagi ke anak kan? Syihab punya utang ke anak 300, nanti Syihab bayar ke ente. Paham ya? Anak masih utang, anak harus bayar ke Ilham? Nggak lagi kan, sudah kan? Nah, apakah ini berarti anak sudah bayar? Apakah ini sudah qadh? Belum, ini belum dianggap qadh. Makanya dibilang wal mu'tabar al-qadhul haqiqi. Yang dianggap, yang diharuskan adalah serah terima hakiki sebenarnya. Falau, maka jika hawalah lagi, itu tadi akad pindah hutang namanya hawalah, nanti ada babnya juga akan kita pelajari. Falau ahala, jika ahala memindahkan hutang, al muslimu muslim, pembeli ya,
bukan seorang muslim, bukan pembeli. Ini kan muslim yang beli, muslim ilaih yang jual, muslim fi barang yang dijual. Lau ahalal muslim, jika muslim ahala memindahkan hutang, biroksimalis salam sebagai pembayaran salam, wa qabadahu al-muhtal diterima oleh muhtal, wa huwal muslim ilaih, muhtal adalah muslim ilaih ilhamnya, minal muhali alaih, dari muhal alaih, syihab ini tadi. Muslim dalam contoh tadi, anak muslim, muhtalnya adalah muslim ilaih ilham, muhal alaihnya syihab. Jika muslim memindahkan sebagai pembayaran salam, memindahkan hutang sebagai pembayaran salam, qadadul muhtal wa huwal muslim ilaih, diterima oleh muhtal yaitu muslim ilaih ilham, minal muhal alaih, dari muhal alaih syihab, fil majlis, di majlis tersebut, lam yakfi, tidak cukup, nggak bisa begitu karena ilham belum menerima uang, harus ilham menerima uang. Kalau tadi cuma ngoper utang, lain halnya kalau syihab melihat bawa uang, bayar utang, ada mana ini kasihin ke ilham aja, ya tidak apa-apa juga kan nerima uang ilham. Berarti yang nggak boleh tadi cuma nanti utang ente ke anak, nggak usah ke ilham aja, nah itu tidak bisa. Oke ya, oke kata ilham, tetap tidak bisa karena dia tidak menerima uang. Wasamin yang ke-8 terakhir, ayyakuna aqdus salami najizah, haruslah akad salam itu najis, langsung selesai. La yadkhuluhu, tidak masuk kepadanya khiyarus syarti, khiyar syarat. Tidak ada khiyar syarat dalam salam ya. Kalau jual beli biasa ada khiyar syarat maksimal 3 hari. Kalau salam tidak ada khiyar syarat. Ai bi khilafi khiyaril majlis, maksudnya beda kalau khiyar majlis. Fa innahu, sesungguhnya khiyar majlis yadkhuluhu, boleh masuk ke salam. Kalau khiyar majlis tetap boleh. Khiyar majlis tetap boleh. Khiyar aib tetap ada. Kalau ternyata barang yang dipesan tidak sesuai, tetap ada khiyar aib. Khiyar majlis juga ada, khiyar syarat yang tidak diperbolehkan. Faslun fi ahkamir rahmi, wallahu a'lam. Salah satu tujuannya salam itu memberi peluang untuk penjual dapat untung besar. Makanya harus bayar di depan, tidak boleh menentukan dia harus pulaan di mana, kan tidak boleh, biar dia dapat untung lebih besar. Dan tidak boleh ada khiyar syarat juga. Tidak boleh ada khiyar syarat. Kenapa? Kalau ada khiyar syarat penjualnya rugi. Contoh begini, Anda datang ke tukang kayu misalnya, Pak, saya salam, saya pesen meja bentuknya kayak gini, di warna hitam ya Pak. Paham ya? Penjualnya bilang, iya, berapa Pak? 250. Oke, 250. Paham ya? Anak kasih 250. Selesai, nggak boleh ada khiyar syarat. Kenapa? Kan mungkin kejadiannya begini ya, ilham ini penjual, kebetulan ada temannya jual kayu murah. Paham ya? Langsung dibeli sama dia 100. Berarti uangnya tinggal 150. Paham ya? Kalau misalnya khiyar syarat boleh, kan besok anak datang, ham alafu ham, nggak jadi. Gimana? Rugi dong ilham kamu. Sudah uangnya kepakai, terus nanti iya kayu ini kalau kemudian kejual, kalau kayu ini kemudian nggak jadi dipakai sama sekali, kan rugi lah. Makanya tidak boleh ada khiyar syarat di dalam salam. Kalau Anda sudah bayar 250, ya sudah, ilham berketanggungan untuk membuatkan anak meja seperti itu tadi. Tidak ada khiyar syarat. Khiyar majelis ada, tapi khiyar syarat tidak ada. Muamalah itu gak ribet. Muamalah itu gak ribet. Makanya Nabi bilang innamal bai'u an taradin. Dasarnya jual beli itu saling ridho. Yang penting bukan riba. Kalau riba gak bisa saling ridho.
riba saling ridho tetap dosa besar. Ya, riba saling ridho tetap dosa besar. Yang selain riba itu ya bukan berarti meremehkan dosa kecil ya. Tapi kalau dosa kecil itu kan kafarohnya banyak. Kalau ente misalnya ya GoFood tidak apa-apa GoFood. Apa GoFood itu kan beli sebenarnya GoFood. Apalagi pokoknya apapun kalau COD gampang. Kalaupun beli salam itu dia hanya menjadi salam kalau pakai lafaz salam. Jual beli kita itu mu'atok semua sebenarnya. Jual beli kita itu semuanya mu'atok. Mu'atok itu jual beli yang syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Dan kita nggak pernah kan melakukan jual beli yang aku jual nasi goreng ini kepadamu dengan harga Rp10.000. Kan kita nggak pernah begitu. Makanya jual beli kita itu mu'atok. Jadi kalau mu'atok itu menurut Imam Nawawi kan boleh. Menurut sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, kalau tidak boleh pun itu shoghair, dosa kecil. Yang dosa kecil kafarohnya banyak. Nanti kalau wudu kafaroh, kalau sholat kafaroh, banyak kafarohnya. Tidak sulit muamalah, yang penting tidak riba. Kalau riba meskipun saling ridho tetap dosa besar. Ke toko emas, beli emas, kredit sama orangnya nggak apa-apa kok. Anak juga mau kok kredit emas, tetap haram dosa besar kalau riba. Jadi emas kredit riba. Tidak serah terima di tempat riba. Meskipun ridho tetap dosa besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا بفقهنا وفقه لنا ورغبات لنا في ديننا رب فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد